Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Dwi Astuti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Maksudnya apa ya? Bapak Ibu semua, kita harus ingat bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda-beda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda satu sama lain, agar mereka dapat merasa nyaman dalam pembelajaran dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kemudian, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Sebelum guru menentukan strategi dan alur pembelajaran yang akan digunakan, guru hendaknya mengetahui pengetahuan awal dan sejauh mana kesiapan murid memahami materi. Yang kedua yaitu minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid bisa dilihat dari budaya, gaya belajar, lingkungan, dan kecerdasan majemuk. Berikut ini adalah kebutuhan belajar murid yang dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, bertanya dengan guru murid sebelumnya, membaca dari rapor murid sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terdapat 3 jenis diferensiasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian berupa media yang berbeda. Contohnya, video, audio, artikel, blog, dan lain-lain. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya? Jawabannya adalah ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti yang telah dipelajari di modul 1.1. Selanjutnya, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru hendaknya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, untuk dapat memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran yang disusun dengan strategi yang inovatif seperti yang sudah dipelajari di modul 1.2.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang dapat mengakomodir pembelajaran yang berpihak pada murid seperti yang sudah dipelajari di modul 1.3. Kemudian, dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi aktivitas pembiasaan budaya positif dengan terus mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila serta menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal lainnya dalam setiap langkah pembelajarannya seperti yang sudah kita pelajari di modul 1.4. Bapak Ibu, demikianlah penjelasan dalam aktivitas koreksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.